Halo, memperkenalkan nama saya Mecet Supanjaitan, NPM 243-2024. Pada saat ini saya akan menjelaskan mengenai rancangan tata kelola strategi siklus hidup dan manajemen stakeholder untuk 3 kasus TI strategis. Untuk manajemen proyek TI. Yang pertama saya memilih itu kasus data center, yang kedua saya memilih kasus super app Gen Z, dan yang ketiga itu saya memilih kasus smart hospital. Untuk yang kasus yang pertama ini ada sektor pemerintahan, pembangunan data center 4 dengan kendala ekskripsi Kemenhan dan krisis rantai pasok pendingin global. Yang kedua itu kasus super app Gen Z, itu startup fintech yang dimana pengembangan e-commerce-nya dan e-wallet dengan manuver fitur BNPL serta pemblokiran regulasi OJK. Yang ketiga itu smart hospital, di mana integrasi sistem rekam medis dan rekomendasi elektronik EMR dan AI dengan tantangan resistensi dokter spesialis senior. Yang pertama itu mengenai kasus data center nasional. Untuk proyek charter dan pendekatannya, yang pertama itu tujuannya itu untuk membangun data center tier 4 nasional yang availability-nya 99,9995% dan patuh enkripsi Kemenhan. Yang kedua itu business case, yaitu untuk menjamin kedaulatan data nasional dan mencegah kebocoran data rahasia negara. Untuk pendekatannya hybrid approach, prediktif untuk konstruksi fisik dan adaptif untuk modul enkripsinya. Sedangkan untuk irama pengirimannya itu periodic delivery, yang pertama itu fase ruang server, fase kedua enkripsi, yang ketiga itu adalah sertifikasi. Dilanjutkan untuk tata kelola dan RACL-nya, di sini ada aktivitas teknis utama, di mana ada pengadaan dan pemasangan pendingin presisi, implementasi regulasi enkripsi Kemhan, pengujian kepatuhan keamanan tier 4, manajemen change request and budget, dan commissioning akhir data center. Dilanjutkan lagi untuk kasus manajemen stakeholdernya ada Kemenhan Wakanda atau negara Indonesia. Yang kedua itu adalah vendor pendingin global, dan ketiga itu ada sponsor Kemenkominfo. Kalau kondisinya itu, kalau Kemenhan ini resisten, vendor pendingin itu resisten, dan yang kondisinya sponsor ini normal. Sedangkan untuk targetnya itu Kemenhan ini dalam sportif, vendor pendingin ini sportif, sponsor Kominfo ini leading. Dan untuk tadi pelibatan dan resolusi konfliknya itu mengenai Kemenhan ada akomodasi regulasi enkripsi. Yang kedua itu vendor pendingin global itu negosiasi fast tracking pendingin. Yang sponsor Kominfo ini tentang business case, manfaatan kontingensi reserve untuk menutupi biaya enkripsi tanpa memotong skopnya. Baik, dilanjutkan untuk yang kedua, kasus super app dan e-wallet. Yang pertama itu project charter dan pendekatannya. Kalau tujuannya itu untuk merilis super app e-commerce dan e-wallet Gen Z berfitur BNPL legal, berlisensi OJK dalam 3 bulan. Business case-nya itu mengimbangi manuver kompetitor, meningkatkan GMV 40% dan menjaga retention Gen Z. Sedangkan irama pengirimannya itu ada continuous delivery, yang artinya rilis secara bertahap. Dan pendekatannya itu adalah adaptif atau agile approach atau Scrum 2-in-1 untuk respon tren yang lebih cepat. Lanjut lagi untuk tata kelola dan RACL itu ada beberapa aktivitas utama, yaitu reprioritasasi backlog filter BNPL, yang kedua itu pengurusan lisensi BNPL ke OJK, yang ketiga itu kode NUI UX untuk fitur BNPL-nya, yang keempat itu ada audit kepatuhan regulasi app, dan yang kelima itu perilisan aplikasi ke App Store atau Play Store. Dan untuk sisanya bisa dilihat di dalam table untuk product owner, PM atau Scrum M-nya, tim developernya sebagai apa, definisi legalnya apa, OJK-nya sebagai apa juga. Oke, baik, kita lanjutkan lagi. Untuk kasus manajemen stakeholdernya itu ada 3. Yang pertama itu adalah divisi legal perusahaan, product owner, tim developer mobile. Untuk kondisinya di mana divisi legal ini sebagai resisten, product owner ini resisten juga, developer mobile ini termasuk netral. Untuk targetnya itu mereka semua ini harus menjadi yang suportif. Dengan taktik pelibatan dan resolusi konfliknya itu ialah yang pertama divisi legal ini untuk bentuk legal, product owner ini untuk resiko denda dalam bentuk edukasi,
dan alihkan soft launch fitur promo e-wallet secara temporer. Yang ketiga itu developer mobile. Nah, untuk hentikan gonta-ganti requirement di tengah sprint atau jalan aplikasi, dan terapkan aturan beku free leg locks selama sprint aktif. Baru kita lanjut ke kasus yang ketiga, kasus smart hospital IMR. Proyek pendekatan dan charternya ini adalah untuk menerapkan IMR berbasis AI yang diadopsi 100% oleh dokter spesialis senior dalam 8 bulan. Bisnis case-nya itu untuk menghilangkan kesalahan resep kertas, mempercepat konsultasi, memberikan rekomendasi AI. Nah, untuk pendekatannya ini bisa dibilang hybrid approach, dan karena untuk prediktif untuk instalasi server, dan design thinkingnya itu atau adaptif untuk UI IMR. Irama pengirimannya ini bisa dibilang phase delivery, di mana fase 1 itu pertama ada server, yang kedua ada IMR voice to face full text, yang fase 3 ini AI diagnosis. Baik, untuk tata kelola dan RACL-nya ini, aktivitas teknis utamanya itu ada pemasangan dan fast tracking server, baru redesign UI ini IMR voice to text, baru uji coba klinis dan validasi AI, dan pelatihan interaktif dan monitoring dokter. Ini yang kelima itu adalah go live penuh sistem smart hotel atau perubahan secara menyeluruh untuk sistemnya. Baru bisa dilihat di dalam tabelnya ini apa saja kriteria-kriterianya. Baik, kita lanjutkan lagi untuk manajemen stakeholdernya. Nah, untuk manajemen stakeholdernya ini ada 3 juga. Yang pertama itu dokter spesialis senior, yang kedua vendor server fisik, yang ketiga itu direktur utama RS. Oke, yang pertama itu kondisinya. Kondisinya itu untuk dokter spesialis senior itu resisten. Yang kedua vendor server fisiknya sama juga resisten. Yang ketiga itu direktur utama rumah sakitnya, yang artinya suportif. Dan untuk targetnya sendiri pada dokter itu ada champion. Yang kedua vendor fisik server itu menjadi suportif. Yang ketiga itu yang paling diharapkan adalah dari direktur utama, yaitu leading. Nah, taktik pelibatannya itu bagaimana? Nah, untuk taktik pelibatannya dalam dokter spesialis ini kita harus menyediakan fitur voice to text, dikte suara untuk input IMR, dan memberikan asisten profesional saat awal transisi dan angka sebagai clinical champions. Dan yang kedua, terapkan fast tracking instalasi server paralel dengan pengerjaan penarikan kabel jaringan internal. Baru juga sajikan laporan tingkat adopsi dokter secara berkala dan berikan apresiasi bagi dokter senior pelopor. Baik, untuk presentasi untuk bagian manajemen proyek TI untuk UTS ini, sekian dari saya. Bila ada kesalahan kata, saya mohon minta maaf. Terima kasih.